Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Dayakolot masih digenangi luapan Sungai Citarum. Kasat Jenderal TNI Dudung resmikan auditorium Sesquad. Hadapi Natal dan Tahun Baru, Bulog Cirebon jamin stok beras aman. Selain tiga informasi tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lain di Jawa Barat hari ini. Bersama saya Gumelar Wijaya, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi dari Kabupaten Bandung. Saudara, ribuan warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir dengan kedalaman 80 cm. Warga mulai bosan dengan kondisi banjir yang kini tiap hari menggenangi pemukiman warga. Hari ketiga pemukiman warga di Desa Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir. Banjir akibat luapan sungai Cipalasari dari Kota Bandung ini merendam pemukiman warga dengan kedalaman 30 hingga 80 cm. Banjir yang merendam pemukiman warga membuat aktivitas terganggu. Jalan penghubung desa masih belum bisa dilalui kendaraan, bahkan warga harus berjalan menerobos genangan banjir agar dapat keluar dari perkampungan. Sedikitnya 1.100 rumah masih terendam hingga saat ini. Permasalahan banjir yang terjadi di Kecamatan Dayakolot sudah berlangsung selama puluhan tahun silam. Kondisi banjir ya gini-gini aja Pak. Dari zaman puluhan tahun. Banjir di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung telah merendam pemukiman warga selama 2 hari. Sebagian besar warga telah mengungsi ke lokasi pengungsian, sementara itu sebagian lagi memilih bertahan di rumahnya yang memiliki lantai 2. Banjir sendiri masih belum menunjukkan tanda akan surut mengingat intensitas curah hujan yang cukup tinggi di kawasan Bandung Raya. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara di Subang, saudara, ratusan rumah di sejumlah desa di Pabuaran, Subang, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cilamaya. Tingginya banjir membuat petugas SAR gabungan terpaksa mengevakuasi warga. Petugas SAR gabungan terpaksa mengevakuasi beberapa lansia yang rumahnya terendam banjir di Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Petugas khawatir banjir yang semakin meninggi menyebabkan warga terjebak banjir. Banjir yang merendam pemukiman warga ini diakibatkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang berdampak pada meluapnya Sungai Cilamaya yang berada di dekat pemukiman warga. Banjir menyebabkan sebanyak 650 lebih rumah di 3 desa di Kecamatan Pabuaran, Subang terendam banjir. Untuk proses evakuasi, petugas memprioritaskan warga lansia dan disabilitas. Petugas menghimbau kepada masyarakat lainnya untuk segera mengungsi, terlebih curah hujan terus mengguyur wilayah ini dan dikhawatirkan ketinggian air akan terus naik. Terus, Ibu sekarang mengungsi gitu? Iya, saya mengungsi, tapi jam 5:30 baru kesini sih airnya. Kan ke sebelah sana dulu tuh. Ketinggiannya sampai gimana? Di dalam sih sampai sepaha Pak, sepaha saya orang dewasa. Sementara kami dengan pihak aparat desa, Koramil dan Polsek menurunkan sekitar 20 orang. Ada yang dievakuasi sekitar 10 orang yang angkat karena jompo. Terus untuk yang terendam sekitar 650 rumah. Diperkirakan kerugian akibat banjir yang merendam wilayah Kecamatan Pabuaran ini mencapai miliaran rupiah. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Banjir kembali merendam pemukiman warga di Karawang, Jawa Barat akibat meluapnya aliran Sungai Cibeet setelah mendapat kiriman air dari wilayah Bogor. Ratusan rumah warga di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat kembali terendam banjir. Banjir ini merupakan yang ke-6 kali yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini. Ketinggian air rata-rata mencapai 30 cm hingga 1 meter lebih. Banjir disebabkan karena meluapnya Sungai Cibeet setelah mendapat kiriman air dari wilayah Bogor. Sebagian warga yang rumahnya terendam telah memilih mengungsi di masjid dan kerabat mereka. Kalau ini banjir luapan sungai apa ini, Pak? Luapan Sungai Cibeet langsung ke Dawolong, langsung masuk kampung. Ini air kiriman atau gimana, Pak? Ya iya kiriman. Dari mana ini, Pak? Dari Bogor. Kemarin banjir 2 hari, sekarang banjir lagi 2 hari sekali banjirnya. Oh, 2 hari sekali? Iya, Jadi berapa kali banjir sekarang? udah 6 kali. 6 kali. Warga khawatir ketinggian air yang akan terus meningkat seiring masih tingginya curah hujan di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Karawang, Tony Triadi melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Dampak gempa Garut, rumah warga di Ciamis rusak. Tetaplah bersama kami. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ini Pak, kasih Kakak. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke Ciamis, saudara. Dampak gempa Garut terasa hingga wilayah Ciamis Selatan, tepatnya di wilayah Kecamatan Pamarican. Akibat guncangan gempa tersebut, rumah milik warga mengalami rusak dan penghuninya kini mengungsi. Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun korban alami kerugian jutaan rupiah. Inilah kondisi rumah milik Sigit Saifuddin, warga Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Rumah yang rusak akibat gempa Garut, dinding di ruang tengah ambruk. Selain keretakan di beberapa bagian dinding rumah milik Saifuddin, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarganya tengah berada di depan rumah dan langsung berlari menjauh dari rumah karena terdengar suara ambruk. Terlihat dinding di bagian atas di ruang tengahnya sudah ambruk akibat guncangan gempa Garut kemarin. Itu bagian apa aja yang rusak, Pak? Bagian dapur pinggir pintu belakang. Sebagian itunya batanya tadi ambruk ya? Ambruk ya. Sementara itu, lantaran khawatir terjadi gempa susulan dan kondisi bangunan rumah yang sudah retak, seluruh penghuni rumah terpaksa mengungsi untuk sementara waktu ke rumah kerabatnya. Akibat kerusakan tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Ciamis, Jawa Barat, Entang Saifur Rahman melaporkan. Saudara, pasca gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu 3 Desember 2022 lalu, Bupati Garut Rudi Gunawan menegaskan tidak ditemukan korban jiwa maupun rumah yang rusak berat akibat gempa tersebut. Untuk selengkapnya kita terhubung dengan Frederico Sinatria. Ya, Frederico, silakan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Goblar Wijaya. Selamat sore saudara. Memang satu hari setelah pasca gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dengan kekuatan 6,4 magnitudo pada Sabtu 3 Desember 2022, Bupati Garut bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda ini langsung melakukan pengecekan begitu saudara ke beberapa wilayah, salah satunya wilayah Garut Selatan. Tentunya gempa yang melanda Kabupaten Garut dengan kekuatan 6,4 magnitudo ini memang dirasakan di sejumlah daerah begitu di Jawa Barat, bahkan daerah Jakarta pun merasakan bahwa dirinya ini setelah mengecekkan ke beberapa wilayah, salah satunya adalah Garut Selatan, memang tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada kerusakan rumah yang berat begitu akibat gempa yang melanda Kabupaten Garut pada Sabtu 3 Desember 2022. Dan Bupati Garut beserta Forkopimda pun ini mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mempercayai begitu saja berita-berita yang beredar di media sosial, saudara. Salah satunya adalah beredar video begitu yang mengatakan bahwa itu adalah gempa setelah melanda Kabupaten Garut dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Bahwa telah ditelusuri bahwa itu adalah video yang berasal dari Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Berikut petikan pernyataan Rudi Gunawan, Bupati Garut. Ya, terima kasih Frederico melaporkan reporter TVRI Jawa Barat, sehat selalu. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan Auditorium Jenderal Besar Ahmad Nasution di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Kota Bandung. Auditorium Jenderal Besar Ahmad Nasution secara langsung diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Seskoad Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri Komandan Seskoad, Mayor Jenderal TNI Anton Nugroho beserta jajaran Seskoad. Gedung yang memiliki luas bangunan 680 meter persegi dan berkapasitas 200 orang ini dilengkapi fasilitas Comprehensive E-Learning System, yaitu sistem pembelajaran berbasis IT yang meliputi e-learning system e-content, sistem informasi manajemen nilai dashboard system, e-book library, assignment management system, intelligent video monitoring system, serta mobile apps. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam sambutannya berharap teknologi modern dan maju ini dapat mendukung kegiatan belajar mengajar di Seskoad untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas SDM, khususnya bagi para perwira menengah sehingga dapat menjawab tuntutan dan tantangan di masa depan. Selain meresmikan Auditorium Jenderal Besar Ahmad Nasution, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bersama Ikatan Keluarga Alumni Seskoad melakukan penanaman pohon. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmikan lahan jagung seluas 100 hektar di Kabupaten Tasikmalaya. Lahan ini awalnya merupakan lahan tidur tidak produktif dan disulap menjadi lahan pertanian yang bisa mengangkat perekonomian warga. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan lahan kepada warga di Desa Sindang Asih, Kecamatan Cikotomas, Kabupaten Tasikmalaya. Selain penyerahan lahan, Pangkostrat juga melakukan penanaman perdana jagung. Penanaman perdana jagung di lahan seluas 100 hektar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan TNI AD dalam mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan pemerintah. Lahan ini awalnya tanah yang tidak produktif, namun berkat kerja keras warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mampu menyulap lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian yang bisa mengangkat perekonomian warga. Di sini tadi ada 100 di sini, ada lagi di desa-desa yang lain ada 300 yang kita dikasih kesempatan oleh PTPN untuk kita buka lahan. Untuk ditanamin apa ini Pak? Sementara kita jagung. Ya, jadi yang mudah, cepat, itu aja dulu, nanti ke depan kita lihat lagi yang lebih bernilai.
Kostrat TNI Angkatan Darat ikut serta dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Upaya penyaluran bantuan gempa. Tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Salah satu upaya agar penyaluran bantuan terhadap korban gempa tepat sasaran adalah harus adanya koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah maupun tim relawan. Bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur menyisakan duka yang mendalam karena tidak saja menyebabkan korban jiwa, tetapi juga kerugian material. Kondisi tersebut menyebabkan tidak sedikit masyarakat untuk membantu warga yang terdampak gempa. Meski demikian, dalam penyaluran bantuan banyak kendala karena bantuan tersebut tidak diterima oleh yang berhak. Anggota DPD RI Eni Sumarni menyatakan, dalam penyaluran harus adanya koordinasi yang baik antara BPBD, pemerintah daerah maupun tim relawan sehingga bantuan bisa tepat sasaran. Nah, ini yang banyak belum terkoordinir dengan baik adalah yang bencananya ringan dan sedang, akan tetapi mereka terutama teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di lapangan ini, saudara-saudara kita yang ada di daerah ini adalah ketakutan ada bencana susulan sehingga mereka tidak mau stay di rumah. Mereka minta buka tenda-tenda di luar rumah demi keamanan. Nah, inilah yang menurut Bunda yang perlu mendapat perhatian karena saudara-saudara kita inilah yang kebanyakan merasa belum mendapatkan bantuan. Bantuan terhadap gempa di Cianjur tidak saja datang dari elemen masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Demikian dilaporkan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, Saudara, Perum Bulog Cirebon, Jawa Barat memastikan stok beras jelang Natal dan Tahun Baru mencukupi bahkan hingga Maret hingga April 2023. Bulog terus juga menjaga stabilitas harga di pasaran. Ketersediaan stok beras di Perum Bulog Cirebon mencapai 29.000 ton lebih yang tersimpan di 10 gudang. Stok tersebut aman mencukupi untuk wilayah 3 Cirebon menjelang Natal dan Tahun Baru bahkan hingga Maret-April 2023. Bulog Cirebon juga terus melakukan upaya penyerapan beras petani hingga 12.000 ton atau 200% dari target yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Sementara itu, guna mencegah gejolak kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru, Perum Bulog Cirebon telah menurunkan timnya untuk memantau stok dan harga di pasaran. Bulog terus menyalurkan beras ke retail dengan kemasan 5 kg dan distributor kemasan 50 kg untuk memastikan stok ada dan harga stabil. Insya Allah aman bahwa saat ini kami menguasai atau stok kami di gudang 10 gudang di Cirebon itu 29.506 ton, hampir 30.000 ton, dan kita prediksi itu aman sampai dengan musim panen berikutnya di 2023 pada bulan Maret. Tak hanya memenuhi wilayah 3 Cirebon, Perum Bulog Cirebon juga mengirimkan cadangan beras pemerintah 40.000 ton ke sejumlah daerah mulai Aceh, Sumatera, Riau, Kalimantan, DKI Jakarta hingga Papua untuk pemerataan stok beras nasional.
Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Beralih ke Kota Bandung, Saudara Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat masa bakti 2022 hingga 2027 resmi dilantik di Bandung Sabtu siang. Pelantikan IPHI Jawa Barat ini dipimpin secara langsung oleh Ketua Umum IPHI Ismet Hasan Putro. Ketua Umum IPHI Ismet Hasan Putro mengatakan, pengurus wilayah IPHI yang baru dilantik diharapkan dapat mengukuhkan konsolidasi serta merealisasikan program kerja ke depannya. Dua hal tersebut dinilai sangat penting karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi alumni yang besar dan menjadi tumpuan IPHI pusat untuk menggerakkan umat dalam konteks ibadah sekaligus upaya penopang pertumbuhan ekonomi umat. Pelantikan pengurus IPHI Jawa Barat yang diharapkan ke depan akan semakin mengukuhkan konsolidasi dan merealisasikan program kerja. Ketua PW IPHI Jabar, Hendy Harubianadi mengatakan, setelah melaksanakan pelantikan, IPHI Jabar bersama pengurus di 27 kota kabupaten akan melaksanakan Rakerwil yang diharapkan mendapatkan satu formulasi yang baik serta program yang nyata. Kita akan melaksanakan Rakerwil ya setelah ini, mungkin kira-kira kita ada 27 kabupaten kota yang akan bergerak dari semua tingkat level, dari pengurus daerah, kecamatan, dan lain-lain, kemudian akan dirumuskan di situ. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu formulasi yang baik dari hasil Rakerwil itu. Pada pelantikan pengurus wilayah IPHI Jabar juga dilantik pengurus wilayah Majelis Taklim Perempuan IPHI Jabar. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Pameran hasil karya lukis Krisnanda Dwi Laksana. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Karya seni seorang seniman dapat menjadi lebih berarti ketika ia memunculkan ide yang memiliki arti khusus atau ciri. Seperti seniman Krisnanda Dwi Laksana yang menggelar hasil lukisannya bertemakan Art COVID, seni di masa pandemi di antara dilema zaman. Krisnanda Dwi Laksana, polisi aktif berpangkat Jenderal Bintang 1 yang berhasil menggelar hasil karya seninya lewat pameran Memento Mori atau artinya mengingat kematian dengan tema Art COVID, seni di masa pandemi di antara dilema zaman. Pameran seni lukis ini berlangsung mulai tanggal 3 sampai 13 Desember, memamerkan 69 karya dirinya yang mengangkat tema pengalamannya saat pandemi COVID-19 terjadi. Ia mengatakan ini merupakan pameran yang menandakan bahwa walaupun di masa pandemi dan masa susah, makhluk sosial bisa diputus secara sosial, tapi seni bisa menjadi obat serta menjadi solusi untuk tetap bersemangat. Itu pula sebabnya ia mengambil tema Memento Mori, ingat akan kematian. Merupakan suatu pameran untuk memberi tanda bahwa walaupun masa pandemi, di masa susah, kita sebagai makhluk sosial diputus secara sosial, tapi seni bisa menjadi obat. Seni menjadi solusi untuk tetap bersemangat. Pandemi COVID-19 bukan hanya membuat resah, stres, tapi juga menakutkan dan mengecam sahabat, teman, saudara, dan orang-orang tercinta yang menjadi korban yang kemudian diekspresikan Krisnanda Dwi Laksana dalam bentuk seni rupa. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan.
Tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Jawa Barat periode 2022 hingga 2026 akhirnya terbentuk. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Pengprov, KONI daerah, dan KONI Jabar. Jelang pelaksanaan Musorprov tahun 2022, KONI Jawa Barat membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Jabar periode 2022-2026. Tim tersebut terdiri dari 3 unsur perwakilan Pengprov, 2 dari Konida, dan 2 orang dari unsur pengurus KONI Jabar. Adapun yang ditunjuk menjadi ketua tim penjaringan dan penyaringan adalah Aan Johana dari perwakilan pengurus KONI Jabar. Sementara untuk sekretarisnya adalah Nuryadi yang merupakan Ketua Umum KONI Kota Bandung. Pembentukan tim penjaringan dan penyaringan ini sesuai dengan mekanisme yang telah diamanatkan pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI Jabar. Nah, setelah itu kemudian agenda yang kedua tadi itu membuat ketentuan-ketentuan terkait rencana penjaringan dan penyaringan bakal calon ya, yang kemudian nanti tentunya akan ditetapkan menjadi calon Ketua KONI Jawa Barat untuk masa bakti 2022-2026. Penyaringan harus ditetapkan melalui rapat kerja. Apabila ditetapkannya sekarang misalkan melalui pleno atau hanya dengan tim saja, itu menjadi kelemahan ketika kemudian nanti ada yang paham dan menggugat, hasilnya akan digugat. Adapun anggota dari tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua KONI Jabar 2022-2026, yaitu M. Ali Akbar dari KONI Kota Bekasi, Herman perwakilan Asprof PSSI Jabar, Eko Puji Raharjo dari Pengprov Jujitsu Jabar, Iketut Wahyu Adi Dharma Perbakin Jabar, dan Yudi Zanzibar dari unsur KONI Jabar. Demikian Ahmad Yuda Hadi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan saudara, kita ikuti suasana lalu lintas Kota Bandung berdasarkan area traffic control system. Kita awali dari area Junjunan hingga Tol Paster, saudara. Terlihat tentunya hujan sempat turun di area Junjunan Tol Paster. Hingga tentunya area menuju Cimahi ini terlihat begitu padat, saudara. Lalu kita beralih tentunya ke Simpang Dago hingga Cikapayang. Tentunya hujan yang sempat mengguyur, namun tentunya terlihat jalan begitu lengang menuju area Dago atas. Lalu tentunya jika kita lihat dari area Simpang Kopo hingga Soekarno-Hatta, saudara, terlihat jalan cukup lengang di area bawah flyover, namun tentunya kami menghimbau agar tetap menaati lampu atau rambu-rambu jalan yang ada. Lalu terakhir, saudara, kita beralih ke area Simpang Soekarno-Hatta hingga Gede Bage dari arah Cibiru. Hujan yang sempat mengguyur ini biasanya memang jika di arah Gede Bage mengakibatkan macet yang cukup parah, tentunya menuju area Cibiru. Kami tentunya menghimbau agar saudara tetap berhati-hati. Dan berikut informasi cuaca dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gularu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.